lain sudah final, kita belum. Lebih parah lagi, NKRI harga mati. Masa NKRI dihargai mati? Makanya tadi nyanyi Indonesia Raya 3 stanza, ada nggak kata-kata mati? Hah? Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri. Ya. Jaga Ibu Pertiwi, tanah yang suci mulia, ya. Abadi. Indonesia abadi. Nggak ada Indonesia harga mati. Itu kalian di framing nggak tahu. Kalau ditanya pakai diharga-hargai Indonesia ini, nggak ada diharga-hargai. Nah ini menipisnya toleransi masyarakat, ya, berubah menjadi masyarakat yang pemarah, pendengki, pendendam, bahkan ada yang kehilangan hati nuraninya, serta rasa curiga terhadap sesama. Saya waktu pilkada atau pemilu 5 tahun yang lalu, satu marga, satu ayah, bisa bacok-bacokan. Gara-gara satu dukung A, satu dukung B. Karena dia kepala desa di situ, semua harus nurut dia. Yang nggak mau nurut dibawain parang. Satu marga. Gara-gara apa? Gara-gara paradigma yang nggak becus ini. Lihat aja akhir-akhir ini. Ya, bagaimana Pancasila diobok-obok. Nah, Orde Baru cuma 3 partai. Kalau sekarang, saya nggak tahu jumlahnya. Udah makin bingung saya. Munculnya partai-partai baru sekarang. Nanti kita hitunglah. Kenapa? Ingin merebut kekuasaan. Ingin dia supaya aman, mengamankan aset-asetnya. Kalau ada yang betul-betul, mereka itu betul-betul berjuang untuk menjaga keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, ya buktikanlah. Utuhnya jati diri bangsa. Itulah karakter. Jati diri karakter. Sekarang dirobah-robah. Malah Pancasila dibilang togut. Ya inilah. Ini padahal mereka itu profesor loh. Doktor. Udah tuh mantan pejabat lagi. Gimana sumpahnya dulu itu? Hati-hati loh, hukum karma berlaku, nanti lihat aja. Nah, sekarang muncul lagi, meningkat lagi, bertahap, bertingkat, berlanjut. Dogma dengan ketiga paradigma itu. Nanti kita bicara. Jadi pemahaman paradigma, terminologi, dan definisi suatu kata atau pernyataan tanpa standar patokan. Benchmarking yang jelas dapat menyebabkan terjadinya konflik pemikiran, mindset. Ya, di antara siapa? Sesama anak bangsa. Bahkan bisa saling bunuh. Coba terminologi kafir dan non-kafir, pribumi dan non-pribumi. Ya, masih banyak lagi. Ya. Ada yang bilang petugas partai, ada pekerja partai. Ada yang mengatakan my loyalty to the party ends when my loyalty to the country began. Tapi sekarang tidak. Tetap aja kan. Nah, ini berubah paradigma, berubah pemikiran. Siapa yang membuat paradigma itu? Hati-hati loh. 2024 bisa jadi tergeseran paradigma. Karena yang menyatakan itu adalah mereka yang punya kekuasaan. Nah, saya di TNI juga bilang, apa ada undang-undang TNI? TNI itu institusi loh. Tapi kalau dia bilang undang-undang keprajuritan, itu paradigmanya di mana-mana sama. Undang-undang pertahanan, bukan undang-undang Kementerian Pertahanan, bukan undang-undang lembaga pertahanan. Tapi kita diobok-obok. Adik-adik ini yang muda-muda ini nggak ngerti mana yang benar. Ya. Mana yang benar? Nanti kita kupas, silakan tanya ya. Jadi itu tadi, sejak Indonesia merdeka, kita cek fakta, ya, data, itu jelas kok. Kalau Bung Karno pernah menyampaikan pesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
Kita malah bukan meninggalkan lagi, melupakan segalanya. Bahkan adik-adik itu nggak tahu. Ketika saya tanya kemarin, kalian ngerti nggak bagaimana Orde Baru ini? Kalian ngerti nggak bagaimana Orde Lama? Nggak ngerti. Saya bersyukur ya masih hidup di tiga orde ini. Ya, mereka ada yang lahir, cobalah umur 17 tahun. Reformasi sudah 25 tahun. Ya, setelah terjadi reformasi 8 tahun, mereka baru jadi bayi. Nggak ngerti dia. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan ini? Tapi tanpa dimanipulasi ya. Makanya saya bilang, kepemimpinan negarawan sejati berbeda dengan kepemimpinan manipulasi. Makanya hati-hati nanti memilih pemimpin. Lihat, dia memanipulasi apa tidak, gitu aja. Ya, banyak ya manipulator-manipulator mau jadi pemimpin. Janji-janji pemilu, janji-janji kampanye pemilu jangan dipercaya lagi. Nanti kita buka karakter satu persatu siapa itu calon-calon presiden itu. Nah, ini ya, sejak Indonesia merdeka, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak luput dari konflik paradigma dan terminologi. Ini cilakanya berkelanjutan. Kalau pembangunan berkelanjutan, good. Ya. Tapi ini masa konflik paradigma dan terminologi ya yang berkelanjutan coba. Bagaimana kita memutuskan ini supaya tidak paradigma ini tidak sesuka paradigmanya mereka masing-masing. Ini muncullah konflik paradigma das-mundasku itu. Ya. Kami yang benar, kamu yang salah. Ya. Itu tadi. Kita yang benar, kalian yang salah. Konflik paradigma dan terminologi. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan ya, khususnya anak-anak SMA, ya yang baru saya berikan pengarahan kemarin atau pencerahan, ya untuk pengkayaannya memang melalui Zoom inilah. Ya. Lebih berbahaya daripada konflik bersenjata antara dua negara. Karena yang dibunuh hati dan pikirannya. Lihat kemarin, waduh macam-macam lah sekarang ini. Ya. Paradigma dan terminologi. Ini penting sekali kita ketahui ya. Nah, ini masih pengantar ini. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena begini. Ya, masih ada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan yang kita bilang stakeholder. Kita ini pemangku kepentingan. Ya. Belum lagi yang shareholder. Ya. Yang punya hak, yang punya saham. Kita ini punya saham loh di negara ini. Kalau negara ini berutang, berarti kita juga ikut berutang. Jangankan kita berutang, anak cucu kita pun belum lahir sudah berutang. Ya. Kenapa? Belum memiliki pemahaman yang sama tentang nilai-nilai ideologi Pancasila dan nilai-nilai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan apa? Merupakan paradigma karakter nasional keindonesiaan. Di bumi negara mana yang ada Pancasila? Kata Pancasila itu cuma ada di bumi pertiwi ini. Di Singapura enggak, di Malaysia 5 rukun negara. Ya. Nah, Singapura enggak tahu 5 rukun bangsa atau 5 rukun negara. Ya. Ini sebagai landasan pemikiran kehidupan. Ya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, nanti kita akan lebih jelas ketika kita sudah membahas apa? Sudah membahas apa itu definisi paradigma. Apa itu karakter? Apa itu nasionalisme? Apa itu keindonesiaan? Oke. Mengapa saya perlu memberikan pencerahan tentang paradigma? Masih ada residu paradigma. Residu itu sampah. Ya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejak awal. Sebelum, setelah Indonesia merdeka. Bahkan terjadi sampai saat ini. Sampah itu masih ada, belum terselesaikan. Gitu. Apa yang pertama? Emangnya sudah ada Indonesia waktu Belanda menjajah? Sejak kapan ada Indonesia?
Ya, Indonesia dijajah Belanda sejak kapan? Indonesia aja baru diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Namun memang sudah dikumandangkan Sumpah Pemuda. Bahkan lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan ya pada saat Hari Sumpah Pemuda itu. Tapi yang bersumpah pemuda waktu itu, sekarang kita sudah bersumpah belum? Saya yakin kita belum pernah mengucapkan sumpah itu kan. Tapi di era setelah kita merdeka seperti apa? Ya, emangnya dulu tentara Indonesia punya sumpah prajurit, sudah punya Sabta Marga. Kopri punya Sabta Prastya Kopri. Jadi pertama, karena negara ini bukan terlahir sebagai suatu bangsa yang sudah ada. Nggak ada bangsa Indonesia dulu, nggak ada. Waktu Belanda menjajah Indonesia, belum ada Indonesia, kawan. Ya. Nah, bangsa yang terlahir seperti apa? Inggris dari dulu ya Inggris, Jepang ya Jepang, Cina ya Cina, ya, dan beberapa negara lainnya. Tapi kalau kita tidak, makanya kemarin nanti kita ulangi lagi bagaimana bangsa Indonesia ini terbentuk gitu loh. Mereka membentuk menjadi Indonesia. Kalau dicari di Alkitab ya nggak ketemu Indonesia, ya kan? Kedua, dibentuk berdasarkan konsensus, kesepakatan, suasana kebatinan, ya, yaitu sepakat membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Yang pada saat perjuangan kemerdekaan berada di wilayah apa? Wilayah bekas jajahan Belanda. Setelah merdeka, dikonstitusikanlah di dalam apa? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Berdasarkan apa? Konsensus tersebut ya merupakan suatu apa? Kerawanan kritis. Ya, saya beritahu, konsensus itu merupakan kerawanan kritis. Jangankan konsensus, sumpah sehidup semati aja, ya kamu hidup, ya, saya yang mati, yang bagus itu. Tapi kalau sudah kamu yang mati, saya yang hidup. Tapi kita sehidup semati, itulah bela negara nantinya, ya. Nah, disinilah kerawanan kritis karena masih meninggalkan residu permasalahan, yaitu masih adanya keinginan pertama menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, bisa komunis, bisa kapitalis, bisa khilafah, dan ideologi-ideologi lain lah. Banyak. Ya. Nanti kita buka. Saya sebenarnya di buku Pancasila sudah ada. Cuman membaca buku Pancasila itu kelihatannya agak sulit ya. Karena ya gimana? Sekian banyak, sekian tebal. Makanya saya buat PowerPoint ini lebih menarik. Bahkan ini yang lebih bagus dibukukan, ya. Kemudian membentuk federasi. Karena bentuk negara bukan federal, tetapi kesatuan. Jadi banyak yang tidak ingin negara ini kesatuan, maunya federasi. Seperti Amerika, itu negara federasi loh. Makanya ada polisi federal. Ya. Federasi, hati-hati loh. Nggak sembarangan. Makanya sekarang Texas ingin memisahkan diri juga kan. Alaska ingin memisahkan diri dari Amerika. Nah, kita sudah bentuk negaranya kesatuan. Mereka nggak suka. Apa bedanya persatuan dan kesatuan? Kalau persatuan, yaitu tadi. Ada konsensus, ya seperti Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. United Nation. Tapi kita tidak, kita unity. Bedanya kesatuan, melebur menjadi satu. Melebur menjadi satu.
Ini saya khusus sampaikan kepada adik-adik ya yang kemarin baru saya tinggalkan dari Magelang, karena waktu saya tidak banyak, sehingga melalui Zoom ini juga kepada yang mau menjadi patriot-patriot pejuang ya, yang rela berkorban membela negara. Ya. Oke. Yang ketiga, berbagai wilayah untuk memisahkan diri, merdeka. Contohnya Papua, Maluku, ya, ada Sumatera Barat, Riau, banyak yang mau merdeka, Aceh, ya, Makassar, dulu pernah Makassar juga ingin merdeka. Ya. Lama-lama bubar negara ini, ya kan? Nah, cenderung memperlakukan kembali Piagam Jakarta. Waduh, ini residu paradigma. Saya mau katakan kepada adik-adik ya, seharusnya Bung Karno sama Bung Hatta itu memproklamirkan Indonesia ini, kemerdekaan Indonesia, adalah membaca Piagam Jakarta. Tetapi, itu tadi, makanya pemuda, putra-putri bangsa Indonesia, waktu itu mengambil inisiatif, kalau Piagam Jakarta yang dibacakan, nggak ada negara ini. Karena di dalam sidang BPUPKI pun sudah banyak yang menentang. Makanya lihat, teks proklamasi yang asli adalah tulisan tangan dan masih ada coretan. Berapa lama BPUPKI, PPKI bersidang? Masa proklamasinya tulisan tangan? Nanti coba tayangkan Raja Uti. Saya tadinya mau tayangkan di sini, tapi terlalu panjang nanti PowerPoint ini. Nah, yang ketiga, belum ada pengaturan hubungan pusat dan daerah yang sepantasnya, setepat-tepatnya. Apalagi ditambah lagi otonomi daerah. Gubernur pun nggak tunduk sama presiden. Bupati juga nggak tunduk sama gubernurnya kalau berbeda partai. Apa ini? Ini hancurnya negara ini. Kemarin tuh ada yang ngomong itu. Apa sebabnya negara ini bisa babaliut kayak begini? Ya ketua partainya yang bikin kacau. Ya, nanti lihat apa yang saya sampaikan, nanti kita tayangkan aja lah. Keempat, masih ada kelompok anak bangsa merasa mayoritas. Ya. Yang merasa paling berjasa. Wah, mewujudkan kemerdekaan dari perjuangan anak bangsa. Yang mayoritas. Ya. Tapi realita yang ada, sekarang mayoritas miskin. Minoritas kaya. Akibatnya apa? Terjadilah kesenjangan sosial yang sangat menyolok. Di samping itu hukum lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya nggak tahu ya, apa kita mengerti tentang hukum nggak? Paham nggak itu hukum itu apa? Ribut lah sekali, hukum hak asasi manusia. Mereka ngerti nggak? Ada hukum sengketa bersenjata, nggak pernah diucapkan, itu nggak pernah diuraikan. Kalau jadi nanti saya diundang untuk menyampaikan hukum sengketa bersenjata atau hak asasi manusia, ya nanti kita bicarakan. Nah, kelima, perbedaan pemahaman tentang paradigma kebangsaan yang menimbulkan perdebatan antara lain. Bayangin ya, sejak reformasi itu muncul macam-macam. Ada yang mengatakan 4 pilar yang dirumuskan MPRI. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Padahal 4 pilar ini nggak disetujui sama MK. Apalagi TNI, tanya aja tuh Purnawirawan, tanya aja, ya, apa namanya, pimpinan Purnawirawan TNI adik, nggak setuju itu namanya 4 pilar. Ya. Dulu muncul lagi 4 paradigma nasional. Ada Pancasila sebagai landasan ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi, wawasan Nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsesional dan konsep strategi. Ini, saya ketika saya berada di Lemhanas dulu, yang kami kenal ya ini, 4 paradigma nasional. Ternyata tidak 4 paradigma nasional ini aja. Saya menemukan ada 10.
Ya, ada 10. Makanya saya katakan dasar cita. Tapi nanti akan kita jelaskan satu-satu ya. Mengapa itu jadi paradigma karakter nasional keindonesiaan. Ya, dasar cita, karena ada cita-cita di sana. Sebenarnya di sini juga ada cita-cita, tetapi tidak lengkap. Nah, yang keenam, adanya tekanan bahwasanya negara bukan berdasarkan apa? Amandemen konstitusi, melainkan harus berdasarkan ayat kitab suci atau syariah. Saya kemarin menjelaskan ya kepada adik-adik itu. Kalau berdasarkan kitab suci mana yang mau dipakai? Agama saja dengan aliran kepercayaan 6. Udah 6, belum lagi aliran penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 138 lebih tuh. Yang mana mau dipakai landasan konstitusional? Yang ketujuh, saat ini kita hidup di era bangsaku, tapi bukan negaraku. Bangsa Indonesia, tapi bukan negaranya. Ya. Dan negaraku bukan bangsaku. Ini negara Indonesia, tapi bukan bangsanya. Maka muncullah kearap-arapan. Ya. Ini memang berat ya. Nah, tapi masih ada warga negara, ya, warga negara luar, ya. Artinya, ya seperti siapa katakan, Pak Andi warga negara Indonesia atau udah warga negara Amerika? Pak Robert sudah warga negara Amerika atau masih bangsa Indonesia? Saya udah lama citizen, Pak. Oke, Pak Andi ya. Oke, tapi masih tetap, ya, tapi masih tetap merasa bahwa Indonesia adalah bangsaku. Nah, inilah paradigma-paradigma seperti ini. Apa nggak bisa kita menjadi satu satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan? Hati-hati loh. Kadang-kadang kita nggak ngerti mana itu visi, mana itu sudut pandang, mana itu misi, ya. Mana itu tujuan, mana itu strategi, mana itu kebijakan. Nggak ngerti. Bisa kita lihat lah. Ya. Contoh ya, contoh. Dulu GBHN dihapus. Sekarang katanya mau dihidupkan kembali. Dulu MPR, ya, lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara. Sekarang sama dengan DPR. Ini apa ini? Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung, sekarang Dewan Pertimbangan Agung hilang ditelan bumi. Ya. Nah, yang begini-begini ini membuat kita konflik. Loh, kalau adik-adik itu yang baru lahir, bahkan belum lahir setelah terjadi reformasi, dia nggak bisa membayangkan seperti apa masa depan bangsa ini nanti. Oke, kita lanjut. Capek juga ini ngomong ini. Nah, konflik paradigma dan terminologi di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setelah kemerdekaan sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Lihat aja akhir-akhir ini. Ya. Bagaimana Pancasila diobok-obok. Nah, belum dapat diselesaikan, ya kan? Yaitu konflik antara paradigma Orde Lama, ya, versus paradigma Orde Baru. Paradigma Orde Baru vs paradigma reformasi. Pada kenyataannya adalah munculnya kembali paradigma lama yang dipoles menjadi paradigma reformasi. Bukankah paradigma lama partai itu banyak sekali? Sekarang sudah makin banyak lagi. Apa bedanya? Zaman Orde Baru cuma 3 partai. Kalau sekarang, saya nggak tahu jumlahnya. Udah makin bingung saya. Munculnya partai-partai baru sekarang. Nanti kita hitunglah. Kenapa? Ingin merebut kekuasaan. Ingin dia supaya aman, mengamankan aset-asetnya. Kalau ada yang betul-betul
mereka itu betul-betul berjuang untuk menjaga keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, ya buktikanlah. Utuhnya jati diri bangsa. Itulah karakter. Jati diri karakter. Sekarang dirobah-robah. Malah Pancasila dibilang togut. Ya inilah. Ini padahal mereka itu profesor loh. Doktor. Udah tuh mantan pejabat lagi. Gimana sumpahnya dulu itu? Hati-hati loh, hukum karma berlaku, nanti lihat aja. Nah, sekarang muncul lagi, meningkat lagi, bertahap, bertingkat, berlanjut. Dogma dengan ketiga paradigma itu. Ada dogma. Doktrin agama dibawa-bawa. Nah, sekarang yang tingkat keempat, antara dogma dengan dogma. Antara kebenaran dengan kebenaran. Dan antara kebenaran dengan pembenaran. Lihat aja di YouTube itu. Ya, polemikus-polemikus. Ya, antara dua agama yang paling keren di dunia ini. Ya, agama terbesar katanya. Saya nggak beragama Kristen, Tuhan saya nggak pernah mengajarkan saya beragama. Ya. Tuhan saya mengajarkan bagaimana saya berkeyakinan, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Tapi udah dikacaukan bangsa ini. Aneh. Yang kemarin saya sudah pernah menyampaikan. Yang benar itu yang mana? Negara menata agama atau agama menata negara? Kalau negara menata agama udah jelas. Landasan konstitusionalnya ada. Ideologi kita untuk membentuk negara sudah ada. Tapi kalau kalau agama menata negara, pakai apa landasannya? Fundamental, yang fundamental berdirinya negara ini. Saya bukan sombong ya, saya hanya coba ya mengkaji, mengemas. Andaikan kita semua satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Ya, tujuan apa? Untuk melaksanakan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang 45. Nggak terjadi seperti ini. Geger-gegeran, ya, maki-makian. Kapan kita mau maju? Saya katakan ya, di sini, bagi saya itu tidak ada negara maju, negara miskin, negara berkembang, atau negara yang belum berkembang. Tapi yang ada apa? Negara yang tidak mampu mengurus negaranya. Pemimpin yang tidak mampu. Ya. Bahkan tidak mau, tidak serius. Jadi antara mau dan mau. Ya, bukan ada negara maju, negara berkembang, nggak ada. Singapura punya apa? Jepang itu punya apa coba? Negara-negara kecil. Israel lagi. Jadi bukan mau ini di framing kita, negara berkembang lah, negara belum maju lah, negara miskin lah. Yang jelas, kalau negara gagal iya. Karena kita gagal menata negara ini. Ya. Jadi bagaimana memanage negara, bagaimana menata negara, itu yang disebut negara maju. Ya. Nah, keberadaan pergeseran keempat konflik paradigma dan terminologi itu, yang terjadi itu, mengakibatkan apa? Menyempitnya wawasan kebangsaan. Wawasan nasional. Dulu kita kenal dengan istilah wawasan Nusantara. Ketika pertama kali saya mendapat pelajaran namanya WANUS. Ya, makanya disebut doktrin Nusantara. Dokter Nus. Doktrin teritorial Nusantara. Sekarang udah lenyap ditelan bumi. Ya. Nah, yang kedua, tergerusnya nilai-nilai Pancasila sebagai apa? The way of life. Ya, the way of life kita itu sudah, sikap hidup kita itu seperti apa. Tapi the way of life menjadi the why of life. Mengapa kita seperti ini? Masa 77 tahun, tak henti-hentinya bangsa ini tidak luput
dari konflik paradigma dan terminologi. Bagaimana kita bisa survive, bertahan hidup. Sementara negara lain sudah final, kita belum. Lebih parah lagi, NKRI harga mati. Masa NKRI dihargai mati? Makanya tadi nyanyi Indonesia Raya 3 stanza, ada nggak kata-kata mati? Hah? Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri. Ya. Jaga Ibu Pertiwi, tanah yang suci mulia, ya. Abadi. Indonesia abadi. Nggak ada Indonesia harga mati. Itu kalian di framing nggak tahu. Kalau ditanya pakai diharga-hargai Indonesia ini, nggak ada diharga-hargai. Nah ini menipisnya toleransi masyarakat, ya, berubah menjadi masyarakat yang pemarah, pendengki, pendendam, bahkan ada yang kehilangan hati nuraninya, serta rasa curiga terhadap sesama. Saya waktu pilkada atau pemilu 5 tahun yang lalu, satu marga, satu ayah, bisa bacok-bacokan. Gara-gara satu dukung A, satu dukung B. Karena dia kepala desa di situ, semua harus nurut dia. Yang nggak mau nurut dibawain parang. Satu marga. Gara-gara apa? Gara-gara paradigma yang nggak becus ini. Rasa aman di negeri ini seolah-olah sedang apa? Sedang pupus. Ya, kita nggak tahu ya. Apakah kita hidup dalam keadaan aman sekarang? Makanya siapkanlah rencana kontingensi ya. Saya kadang-kadang punya naluri juga. Punya hati nurani ngomong itu. Tinggalkan Jakarta. Sampai begitu. Tapi kalau saya bilang mari kita harapkan tidak terjadi apa-apa ya. Tetapi namanya kontingensi, kita boleh berperanggapan. Walaupun belum menjadi fakta. Kalau peranggapan kita benar menjadi fakta, ya berarti apa yang ada di kepala kita benar. Tapi kalau tidak, ya bersyukurlah. Kan gitu aja. Jadi Indonesia ini tidak dalam keadaan aman-aman saja. Ya. Yang cilaka, udah kita menghadapi ancaman dari luar, tantangan dari luar, gangguan dari luar, hambatan dari luar. Dari dalam pun muncul lagi. Hati-hati loh kalau kita di framing ini. Ya. Di framing apa? Dalam proxy war dan apa lagi? Proxy di antara sesama rakyat. Yang tujuannya nggak jelas. Gitu loh. Hanya untuk sementara, bukan abadi. Nah, masih ada berbagai tindakan di luar logika normal manusia. Masih banyak. Kapan itu ketika zaman begal-begal itu muncul? Ya, saya pernah jam 12 malam pulang. Saya naik mobil dinas loh. Ya, mobil saya dipagar coba sama sepeda motor. Saya turun, nggak takut saya. Kamu lihat ini mobil dinas nggak? 5 menit kamu nggak bubar, jangan salahkan saya. Pasukan saya nanti datang ngerjain kamu, saya bilang. Bubar semua. Nah ini. Kemudian media massa semakin hari semakin mengerikan. Yaitu tadi Pak Andi bilang, wah hati-hati loh. Kita ini hidup di dalam apa? Zaman ya atau era teknologi informasi. Ya. Dan kalau dulu informasi itu hanya merupakan pelengkap, komplement. Tapi sekarang tidak. Sebagai alat sistem senjata utama. Ya. Anda punya kemampuan ini, senjata apa, teknologi, itu bisa kalah sama peperangan informasi. Hati-hati pemilu ini. Pemilu ini pasti perang informasi. Ya. Karena medsos itu makin lama makin mengerikan.
Ya kan? Sama dengan COVID kemarin kan gitu juga. Tapi kita tidak bahas itu, nanti lebih detail lah. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.